Para sahabat itu teman-teman, kalau dipanggil, Nabi SAW mengatakan jihad. Tidak ada satupun yang tinggal di rumahnya, kecuali kaum munafik. Pasti mereka sudah di saf pertama. Di masa itu ya, belum ada banyak perangkat yang kita sekarang yang harusnya kita harus lebih yakin gitu. Lalu mereka hadir di medan perang. Mereka siap tumpahkan darah mereka dan mereka berlomba-lomba. Di perang Uhud itu pada saat tersebar isu oleh Ibnu Qami'ah, kalau Nabi SAW sudah terbunuh, maka Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Ubadah, Sa'ad bin Abi Waqqas, semuanya pada duduk. Mereka kayak bingung, di awal Islam Nabi sudah meninggal. Lewat satu sahabat, lalu dia mengharuskan pedangnya, lalu dia menebus musuh. Umar sempat tanya, kau mau kemana? Dia bilang, saya mau menuju ke surga. Saya mencium bau surga di pasukan itu di arah Uhud. Umar bilang, tapi Rasulullah SAW sudah meninggal. Lalu sahabat ini ucapkan kata-kata yang akhirnya membakar kembali semangat para sahabat yang lain, termasuk Umar sendiri. Dia mengatakan, kalau seandainya Rasulullah SAW terbunuh, maka berdirilah supaya kalian juga terbunuh bersamanya. Lalu kemudian dia menembus musuh sampai pada saat selesai peperangan, semua jenazah sahabat ditemukan kecuali orang ini. Gak ditemukan kecuali jempolnya. Itu pun dikenal oleh saudara perempuannya. Oh, ini jempol kakak saya. Kena habis cabit-cabit oleh musuh. Tapi mereka tidak peduli dengan itu. Kok bisa gini? Ini karena keyakinan. Dia sangat yakin. Betul-betul apa yang Nabi SAW katakan bahwasanya seorang mukmin akan langsung diperlihatkan surganya, diperlihatkan apa yang Allah janjikan, begitu menetes darah pertama dari tubuhnya kalau dia mati syahid. Itu kan butuh keyakinan, gak semudah itu. Kita sekarang ambil silet aja jari kita sedikit, kita gak mau kan? Gimana kalau kita biarin orang main tebas leher kita, main tusuk? Ini gak gampang, harus ada keyakinan. Gak semudah itu. Makanya ini pondasi dasarnya. Allah katakan di sini, "Tsumma lam yartabu," dan mereka tidak ragu-ragu sedikit pun. Itu juga dari yang kedua Al-Baqarah ayat 4 sampai ayat 5. Ayat yang masyhur, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, Taurat, Injil, Zabur, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Rabb mereka dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Yakin kehidupan akhirat. Yakin ada surga. Yakin ada balasan dari amal soleh. Yakin ada orang zalimi saya akan dapat. Kalau dia tidak kembalikan di dunia, saya akan dapat di akhirat sana. Yakin. Sehingga hidupnya tenang sekali. Orang beriman itu. Dia dapat nikmat, dia bersyukur. Dapat cobaan, dia bersabar. Dan dia sangat yakin dia akan temukan nanti di mahkamah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi semua detik-detik hidupnya semua diisi dengan ketaatan-ketaatan, meninggalkan yang dilarang, karena keyakinannya sangat bagus. Kemudian dijela dari yang ketiga beliau angkat surah Al-Jathiyah ayat 32 yang bunyinya, "Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'atu in nadhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin." Apabila dikatakan kepada kalian, sesungguhnya janji Allah itu benar. Sholat, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah, bakti sama orang tua, senyum dengan muslim, bantu orang susah, jenguk orang sakit, semuanya. Itu benar. Dan apa yang diancamkan juga benar. Berdusta, menipu, menggunjing, memukul, membunuh, mencuri, semua akan dihukum. Kalau dikatakan kepada kalian, maksudnya orang-orang ya, yang penuh dengan keraguan, sesungguhnya janji Allah itu benar dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya. Niscaya kalian akan menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Dan kami sekali-kali tidak meyakininya. Dan ini ciri orang munafik. Mereka selalu saja berkecimpung dalam dosa-dosa justru karena keraguan saja. Poinnya itu. Lalu beliau kuatkan dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam.
Dimulai dari Muadz bin Jabal berkata dalam majlisnya setiap hari, jarang sekali dia melewatkannya, selalu dia ulang-ulangi. Allahu hakamun qistun wa halakal murtabun. Allah itu hakim yang adil. Siapapun yang berbuat zalim pasti akan dihakimi oleh Allah. Siapa yang berbuat ketaatan akan diberikan balasan. Dan binasalah orang-orang yang ragu. Selalu Muadz bin Jabal ulangi di majelisnya kata-kata ini. Allah itu adil, pasti akan memberikan balasan kepada orang yang patuh dan hukuman pada orang yang melanggar. Dan binasalah orang-orang yang ragu. Gak boleh ragu tentang masalah balasan amal soleh kita. Uniknya kadang-kadang ada sebagian orang, dia kerja di satu perusahaan, dia yakin dia akan terima gaji akhir bulan. Kenapa? Karena dia pikir perusahaan ini bonafit misalnya. Oh, karena ini ownernya, orangnya terpercaya. Atau perusahaannya terpercaya. Atau gitu. Bagaimana dia tidak yakin dengan Tuhan yang menciptakan dia dari tidak ada menjadi ada. Yang akan menjanjikan segala macam janji-janjinya. Berapa kali Nabi SAW menanamkan itu kepada para sahabat. Pada saat Hamzah terbunuh di perang Uhud, Nabi SAW mengatakan, aku diperlihatkan Hamzah sedang bersandarkan di dipan-dipannya di surga. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada saat meninggal, aku diperlihatkan Ja'far sedang terbang bersama malaikat dan kedua tangannya yang dipotong oleh musuh itu diganti dengan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ya diberikan julukan dengan Ja'far at-Tayyar. Begitu juga pada saat Nabi SAW melihat sahabat Hanzalah radhiyallahu anhu yang menikah di malam Uhud, kemudian habis subuh dia baru berhubungan biologis, belum sempat dia mandi junub, tiba-tiba panggilan jihad dikumandangkan. Belum mandi langsung pergi jihad. Mati bersama dengan para syuhada pada saat itu. Waktu disusun jenazahnya, Nabi SAW lihat satu persatu. Pas lihat Hanzalah, Nabi SAW alihkan pandangan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah ada yang buruk menimpa Hanzalah? Dia bilang tidak. Tapi saya melihat, diperlihatkan oleh Allah, istrinya dari bidadari datang menjemputnya. Gitu. Dan beberapa malaikat Allah utus khusus untuk memandikannya sampai dapat istilah gasilul malaika. Nabi SAW sampaikan, waktu di perang Badar dikumpulkan jenazah-jenazah para orang-orang kafir Quraisy, dimasukkan dalam sumur. Nabi SAW bicara sama mereka. Tapi ini mujizat untuk Nabi SAW. Kalau antum tidak bisa ngomong sama orang mati, jangan ngarang-ngarang. Jadi Nabi SAW mengatakan, wahai ya Abu Hakam, wahai ya Umayyah bin Khalaf, wahai Syaibah, wahai Walid, satu-satu 70 orang dipanggil semua namanya. Apakah kalian sudah dapat apa yang Tuhan kalian ancamkan kepada kalian? Sungguh aku telah mendapatkan apa yang Tuhanku ya janjikan kepadaku. Jadi kita beriman, Allah berikan kemenangan, Allah berikan ketentraman. Dan sunnatullah teman-teman tidak akan berubah. Antum cuma mengikuti dua golongan. Golongan orang-orang yang beriman seperti para nabi-nabi dan sahabat-sahabatnya. Dan pasti akan sama. Kita kayak satu gerbong sama mereka. Beriman beramal soleh akan sama. Akan diberikan kedudukan di muka bumi, akan diberikan rezeki, diberikan keturunan, diberikan segala macam. Ya, kemudian di akhirat juga akan bahagia. Atau antum bersama gerbong orang-orang yang kafir. Tidak mau yakin dengan para nabi-nabi. Dan binasalah bersama mereka nantinya. Itu tidak akan ada perubahan. Allah mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah temukan perubahan dari peraturan-peraturan Allah itu. Kemudian diangkat selanjutnya, dan ini yang saya lihat sangat menarik untuk dibahas, perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau tadi perkataan Muadz dalam majlisnya, sesungguhnya Allah itu hakim yang adil, dan binasalah orang yang ragu, itu diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 4611 dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Abu Dawud nomor 3855. Ada putun nomor 85 di situ ya. Kemudian perkataan Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan oleh Baihaqi dalam Syu'abil Iman di halaman 209. Inna minal yakini alla turdi ahadan bisakhatillah ولا تحمد أحدا على ما آتاك الله ولا تلوم أحدا على ما يؤتيك الله
ala ma yu'tika Allah. Wa inna Allah bi'ilmihi wa qistihi ja'ala ar-ruha wal faraha fil yaqin wa ja'ala al-hamma wal huzna fi syakki was sakhat. Wa inna rizqa Allah la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karih. Artinya, sesungguhnya termasuk keyakinan. Jadi Ibnu Mas'ud sedang membahas tentang pondasi agama yang sedang kita bahas. Maka beliau masuk rinciannya. Sesungguhnya termasuk dalam keyakinan, maksudnya pondasi dasar agama, engkau tidak membuat ridho seseorang dengan kemurkaan Allah. Artinya orang muslim yang yakin dengan janji Allah, dia tidak akan pernah coba masuk meridhokan satu pihak, pemimpin kah, atasannya kah, istrinya kah, suaminya kah, sahabatnya kah, padahal yang sedang dia buat mau masukkan kegembiraan kepada orang tadi itu sesuatu yang mengundang murkahnya Allah. Tidak apa-apa istrinya bahagia tapi uang pencurian misalnya. Gak apa-apa atasannya senang sama dia temanin untuk pergi berzina, untuk mabuk-mabukan. Yang penting atasannya senang. Padahal itu murka Allah di situ. Berarti orang ini tidak yakin. Kata Ibnu Mas'ud, termasuk dalam keyakinan adalah engkau tidak membuat ridho seseorang dengan kemurkaan Allah. Jangan sampai hanya untuk membuat manusia itu ridho, lalu kemudian kita masuk dalam murkahnya Allah. Berapa kali saya ketemu ikhwah begitu mengatakan, Ustaz, bagaimana ya saya kerja satu perusahaan, seringkali ada entertainnya, ya kita harus temanin tamu, hanya ke diskotik, ke bar. Sebenarnya saya tidak suka, saya tidak mau, tapi ini perusahaan. Itu kan murkahnya Allah. Ya jangan dilakukan. Lalu bagaimana caranya? Tinggalkan. Berat mau meninggalkan perusahaan lain, pakai keyakinan. Yakin dengan hadits Nabi SAW, man taraka syai'an lillah abdalu khairan min. Ya, siapa yang meninggal satu karena Allah, Allah akan gantikan. Dalam rumah tangga banyak orang bermasalah, ribut sana sini sampai cerai. Baik. Pakai pondasi keyakinan. Kalau selama kita jadi suami atau jadi istri kita baik, ya sudah, bangun di atas pondasi keyakinan. Pasti Allah akan berikan hukuman yang salah. Allah berikan keselamatan bagi orang yang berbuat baik. Saya pernah tahu ada kasus begitu. Banyak kasus ikhwah. Tapi diantaranya pernah ada orang menikah tidak punya anak, subhanallah. Lama sekali mereka menikah dan permasalahan rumah tangganya sering dibahasakan ke saya. Satu waktu, dia dipaksa oleh istrinya untuk bercerai. Harus bercerai. Dan karena si perempuan ini mau nikah sama laki-laki lain. Dan akhirnya betul menikah gitu. Dia oleh berat tidak mau tinggalkan. Tapi akhirnya ditinggalkan sama dia. Saya nggak ketemu sama orang ini mungkin 10 tahun setelah kejadian itu. Pas ada tablik akbar itu di salah satu kota. Dan saya ketemu sama dia. Dari jauh dia, Ustaz. Oh iya, saya ingat. Tapi sudah berubah sedikit penampilan dia. Akhirnya dia datang, maksudnya lebih islami gitu kan. Dia ketemu saya terus langsung dia bilang, Alhamdulillah, apa kabar baiknya sudah. Terus saya tanya, gimana masalah antum? Gitu. Oh, Alhamdulillah, Allah sekarang berikan saya istri yang solehah. Saya sekarang sudah punya anak 2, gitu kan. Dan hidup saya lebih bahagia. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi awalnya ternyata itu mungkin berat bagi dia. Tapi Allah punya cara menyelamatkan orang-orang yang beriman dengan keyakinannya diganti dengan yang lebih baik. Tapi harus ada keyakinan. Kemudian dikatakan oleh beliau, pesan yang kedua, setelah beliau mengatakan sesungguhnya termasuk keyakinan engkau tidak membuat ridho seseorang dengan kemurkaan Allah, kemudian beliau mengatakan engkau tidak memuji seseorang atas perkara yang telah Allah datangkan kepadamu. Misal, kita dapat pekerjaan. Yang pertama lisan kita bilang apa? Alhamdulillah, engkau mudahkan pekerjaan ini ya Allah. Jangan bilang, oh ini jasanya luar biasa. Dia lupa, tidak bilang Alhamdulillah. Orang itu, padahal orang ini cuma Allah datangkan saja. Apa berarti kita tidak boleh terima kasih sama orang? Ustaz? Boleh. Jazakallahu khairan. Tapi jangan berlebihan. Jangan seakan-akan nikmat yang sedang datang dari manusia itu salah. Dia menjadi penyebabnya, dia dapat pahalanya. Memang sudah begitu. Tapi jangan seakan-akan dia semuanya gitu. Tidak. Terus dilupakan Tuhannya. Ini termasuk keraguan, kata Ibnu Mas'ud.
engkau tidak memuji seseorang atas perkara yang telah Allah datangkan kepadamu. Ya. Kemudian yang ketiga, wala taluma ahadan ala ma yu'tika Allah. Dan engkau tidak mencela seseorang atas perkara yang telah Allah berikan kepadamu. Jadi misalnya kita melamar kerja tapi tidak diterima. Lalu teman kita yang melamar diterima. Oh, pasti itu dia ya, bayar, pasti dia begini dan begitu. Padahal sebenarnya Allah memang belum memberikan kepada kita. Selalu bersangka baik aja. Ini pondasi keyakinan. Saya pernah bertemu dengan satu pengusaha muda di Surabaya, Mr. Blik Akbar di Al-Irsyad waktu itu. Berapa belas tahun yang lalu ini ceritanya. Dia bilang, Ustaz, bagaimana saya memahami ini? Saya ya, sama teman-teman saya ini masuk ke satu proyek. Dan kita masuk semuanya. Semuanya kita punya perusahaan sama, tingkatannya bagus semuanya. Cuma dari sisi ibadah saya tahu mereka, saya lebih bagus dari mereka. Kok pada saat proyek itu turun, mereka yang dapat, saya nggak dapat. Bagaimana supaya saya tidak bersangka buruk sama Allah? Saya jawab sederhana. Belum rezeki Anda. Belum rezeki tidak akan sampai. Kalau rezeki biar kita dulu di rumah akan sampai kepada kita. Bagaimana caranya? Keyakinan. Harus yakin. Jadi kalau ada yang tidak sampai kepada kita, walaupun kita sudah kejar-kejar, belum rezeki kita. Selesai. Sederhana kok. Simple aja. Makanya Hasan Basri mengatakan, aku selalu tenang dan senang, karena aku tahu rezekiku sudah Allah tentukan dan tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Berapa banyak orang sakit hati gara-gara ini? Tidak jadi menikah sama fulan. Oh, itu memang dia. Begini dan begitu. Memang belum jodohnya. Selesai. Memang Allah belum takdirkan. Ya udah nikah sama orang lain. Toh sama saja judulnya manusia. Beda casing saja. Saya kalau tidak menikah sama ini saya mati. Nanti mati benar. Perempuan semua sama. Judulnya perempuan kan gitu. Laki-laki semua sama. Judulnya laki-laki. Yang membedakan keimanannya. Itu yang benar. Tapi sudah mau mati, jadi gila karena tidak nikah sama orang ini bodoh ini. Perlu keraguan. Yakin saja. Dunia sebentar akan dilalui kan. Oh juga ada bidadari yang super cantik di akhirat sana. Tapi butuh keyakinan. Ya Pak ya.